Jadi sebenarnya memang ala koperasi BMI itu membesar itu berdasarkan kebutuhan. Karena koperasi harus begitu, ya. Harus siap melayani kebutuhan anggota. Dan subjeknya tetap manusianya atau anggotanya. Ya. Kita berkoperasi itu akan membuat kita menjadi orang-orang insan koperasi yang memikirkan kesejahteraan bersama sesuai dengan tujuan koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sahabat BMI News. Jumpa lagi dengan kita di podcast BMI Buka Mata Indonesia. Hari ini saya yang opening. Padahal saya yang diwawancara oleh Pak Larto sebagai host aslinya. Apa kabar Pak Larto? Baik Pak Kamarudin Batubara. Silahkan wawancarai saya. Baik Pak, ini separuh job saya ini berarti sudah ini Pak. Nanti bayarannya kurang ini. Baik, terima kasih Pak Kamarudin. Ya, siap. Saya sapa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk memberikan pengantar dulu Pak. Siap. Iya. Tadi pengantar saya nggak lengkap. Iya. Saya jadi tahu itu. Pengantar temanya maksudnya Iya. Pak. Jadi honor saya dikurangi. Baik pemirsa, terima kasih tadi sudah dibuka. Kita hadir kembali di edisi ke-32 podcast Buka Mata Indonesia. Kita ingin mengulas tentang pemekaran, pengembangan, pembagian, pemisahan. Artinya bisa macam-macam, tapi istilah yang dipakai itu spin-off. Spin-off itu katanya untuk mengembangkan koperasi menjadi lebih besar. Tapi ternyata prakteknya beda-beda di antara koperasi dan tidak ada yang salah di antara koperasi itu. Lalu koperasi BMI punya pemikiran tersendiri dalam rangka mengembangkan atau memekarkan koperasi ini untuk melayani anggotanya menjadi lebih sejahtera. Saya nggak akan berpanjang lebar, nanti kita sambil bicara dengan Pak Kamarudin Batubara, tapi saya ingin menyebut istilah populernya itu Pak Kambara. Siap. Pak Kambara. Ya. Ini yang pertama ini Pak. Jadi spin-off ini kan sebenarnya menjadi istilah populer spin-off-nya itu karena ada himbauan dari kementerian Pak. Sejak Pak Puspayoga sampai Pak Teten yang mengisyaratkan koperasi yang besar sekarang kan KSP dan KSPPS. Ya. Agar menjadi punya usaha lain memisahkan diri. Nah kalau di koperasi BMI sebenarnya pemikiran dasar memekarkan koperasi ini apa Pak sebenarnya? Baik, sahabat BMI News ya. Ini sebenarnya Pak Larto ini teman diskusi saya. Karena cuman beliau merendahkan diri mau bergabung dengan BMI, jadi sekarang alhamdulillah kita mudah-mudahan tambah kuat. Amin. Nah, dan setiap apapun perkembangan BMI kita sering diskusi sambil makan karena beliau ini dokter mondok di kantor. Ya. Baik, saya coba jawab pertanyaannya. Sebenarnya kalau di BMI kita kan menyebutnya itu membentuk koperasi baru. Ya. Banyak juga kalau kita mendengar pendapat, banyak juga orang kok koperasi membentuk koperasi baru. Bukan seperti itu sebenarnya. Kelihatannya kan bisa macam-macam. Tapi semua proses kan kita mulai dari awal. Di RAT kita sampaikan bagaimana kalau kita bikin koperasi begini. Nah, kenapa kita kemudian punya ide bikin koperasi? Karena perkembangan di lapangan. Pada waktu misalnya dulu kita bikin skim air, sanitasi. Ada bukunya Pak? Ada bukunya. Nah ini bukunya. Ini sudah ada di Gramedia. Ini Pak Larto bisa aja. Ada di Gramedia dan ini bestseller. Bestseller. Ya. Nah jadi muncul pertanyaan, Pak kenapa nggak koperasi punya toko bangunan supaya kami juga bisa mencicil, bisa lebih murah pasti dan tukang-tukangnya segala macam begitulah.
Begitu juga pada saat kemudian kita bikin simpanan umroh. Ya. Kenapa nggak punya travel sendiri? Kan kita kan membuat produk itu sesuai kebutuhan anggota, sesuai permintaan anggota. Ada pembiayaan untuk anak sekolah. Kenapa nggak jual apa untuk keperluan anak sekolah? Kita bikin apa simpanan apa itu tamasa tadi ya, umroh tamasa masuk. Simpanan apalagi tuh apa itu air sanitasi tadi kan yang seperti ini. Nah disitulah semua yang terjadi perkembangan diskusi masyarakat. Berarti kan kemudian kita baca regulasi yang ada, koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah itu nggak boleh punya usaha sektor real. Dia hanya fokus simpan pinjam. Nah dari situ kita kan berpikir dong, kita tawarkanlah ke anggota idenya begini. Alhamdulillah kita mulailah rapat pada saat rapat penyusunan rencana kerja 2018-2017 November di Bukit Tinggi itu. Kita putuskan, kita mendirikan koperasi konsumen. Jadi subjeknya sebenarnya bukan koperasinya ya Pak? Bukan ini yang perlu diluruskan. Kok koperasi bentuk koperasi? Bukan. Jadi tetap anggota. Pada waktu pembentukan koperasi konsumen ini berapa Pak yang mau mendirikan anggota yang berkumpul? Pertama kali. Yang berkumpul kebetulan kan di RAT kan sudah kita wacanakan. Nah kemudian dipercayakan ke kita. Karena kebetulan kan kita pengurus, juga karyawan kan anggota koperasi. Maksudnya yang setor modal pertama kali. Nah kalau dari situ kan mulai kita rapat dulu. Saya sebelum ke pertanyaan Pak Larto. Jadi setelah itu kita kita diskusikan di Bukit Tinggi, koperasinya seperti ini, nanti bisnisnya ini gitu ya, toko bangunan, minimarket dan segala macam, kafe dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian kita tawarkan lah kepada anggota, kita akan bikin ini gini. Nah kita mulai itu pengumpulan itu Desember 2017. Januari 2017 sudah mulai itu, karena di RAT berikutnya itu kita umumkan disepakati simpanan pokoknya 100.000 satu orang. Alhasil dari 2018 itu pengumpulan modal dari 100.000 itu terkumpullah 70.000 orang. 7 miliar berarti. 7 miliar. Kan bisa bikin apapun. Nah dari situ ceritanya terus berjalan, ya kan? Kita kemudian kan punya toko bangunan. Bangun rumah, kita kan ada pembiayaan rumah tanpa DP, ada pembiayaan toilet, betul Pak, bikin toilet dan segala macam, kan segala macam. Itu kan materialnya kan udah, kok tukangnya nggak ada, kan kita nggak boleh ada jasa, akhirnya berdirilah koperasi jasa. Ada ide untuk bikin koperasi jasa dan kemarin lahir. Itu ceritanya. Jadi saya terserah lah mau disebut spin-off mau apapun, tapi intinya kita harus menjalankan bisnis atas kebutuhan anggota. Nah, karena kita adalah negara hukum, semua taat hukum, taat azas, dan semua ada regulasinya, ya kita pantaskan. Yang cocok di mana, berarti harus bikin koperasi ini. Itulah kenapa kita bikin seperti itu. Jadi sebenarnya memang ala koperasi BMI itu membesar itu berdasarkan kebutuhan. Karena koperasi harus begitu, harus siap melayani kebutuhan anggota. Dan subjeknya tetap manusianya atau anggotanya. Ini Pak, kita sedikit filosofis sedikit. Kalau Pak Kambara ini kan setiap ada seminar, webinar selalu cerita-cerita Bung Hatta Pak. Nah Bung Hatta ini pernah memang mengisyaratkan koperasi melayani seluruh aspek. Malah beliau kalau pada waktu itu mungkin jasa itu kan belum kelihatan ya Pak, baru koperasi kredit, produksi, konsumsi. Nah, barangkali ada sambungannya ini Pak dengan yang baca dengan kan inspirasi itu kadang sudah kita laksanakan, oh iya Bung Hatta dulu begitu, jadi semakin menguat mungkin barangkali dengan pemikiran ini. Iya sebenarnya di situ Pak Larto, kan beberapa diskusi kita kan juga, kan kita pernah juga mendiskusikan tahun berapa ya pidato Bung Hatta itu, beliau menyebutkan koperasi itu harus masuk satu. Beliau mencontohkan perkulakan, apa sih dulu itu kan, kan banyak tuh, sampai bahkan simpan pinjam tuh terakhir. Koperasi kreditnya ya Pak? Waktu kita baca tulisan itu kan, nah perkulakan terus perumahan juga gitu ya. Jadi ya setelah
kita baca apalagi terakhir buku dari LP3ES itu ya. Yang baru itu. Ya makin menguatkan kita Pak Lato. Maka saya punya keyakinan sebenarnya pemikiran Bung Hatta itu nggak akan lekang oleh waktu. Karena kalau kita pelajari lagi detail, itu justru banyak mengambil dari Al-Quran. Tolong menolong, gotong royong, itu kan Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, jadi yang saya lihat dan ini yang harus kita terus perjuangkan, bagaimana gotong royong yang dimaksud Bung Hatta itu ya permodalan. Ya, di buku tadi LP3S itu gerakan koperasi membangun ekonomi. Saya juga lupa judul persisnya Pak. Iya, membangun ekonomi rakyat. Nanti kita cari lagi. Ya, pokoknya itu buku itu di situ kan disebutkan bagaimana petani sutra. Ya, harus jadi anggota. Walaupun mencicil andilnya. Harus membayar andilnya sesuai dengan kesanggupannya meskipun mencicil. Poinnya adalah meskipun dia koperasi simpan pinjam, itu harus melayani anggota, nggak boleh melayani nasabah. Nah kalau ini dilanggar, ya nanti koperasinya akan kurang gitu, akan kurang value-nya sebagai sebuah gerakan yang dimiliki bersama. Hanya nanti sekelompok orang gitu, bahwa semua punya peran, ya memang harus demikian kan. Misalnya anggota memenuhi permodalan sesuai kesanggupannya, kan masing-masing anggota kan kita heterogen, nggak mungkin sama semua kemampuannya. Ada yang bisa menyimpan apa segala macam. Nah kekurangan itu kan pengurus harus mencari itu, tetapi koridor kebijakan yang diambil tetap untuk kepentingan bersama. Gitu. Jadi semangat Bung Hatta tadi menurut saya sampai kapan pun itu relevan. Sangat relevan. Sehingga pun kan beliau mengalahkan bisnisnya pun harus untuk yang dibutuhkan gitu. Sangat relevan karena koperasi itu tidak dibatasi anggotanya sampai seberapa juta begitu ya Pak? Nggak ada pembatasan, nggak ada pembatasan siapapun boleh. Ya, jadi memang kebutuhan anggota yang semakin membesar karena anggota kan pemilik pengguna pengendali Pak. Jadi kalau ditempatkan situ ya kan nggak akan ada berhentinya. Nah persoalannya kan di situ. Apakah pengurus bisa mengakomodir itu enggak? Jangan sampai gini, kan kita yang kerja keras dan segala macam begini. Ya nggak bisa begitu. Maka bermainlah sesuai dengan di koridornya, sesuai fungsi dan peran masing-masing, ya kan? Ya kalau misalnya dia anggota, menjadilah anggota yang baik. Kalau karyawan menjadilah karyawan yang amanah. Pengurus juga sama, pengurus amanah dan berjuang untuk kepentingan sama-sama. Di situ yang berat itu. Jadi jangan sampai pengurus membuat sesuatu yang merugikan anggota, itu kan. Kita hari ini kan sudah punya koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia, Pak. Di sektor keuangan. Koperasi konsumen Benteng Muamalah Indonesia. Koperasi jasa Benteng Mandiri Indonesia. Nah, kita sekarang kalau tadi koperasi primer itu subjeknya anggota, kalau koperasi sekunder kan tentu subjeknya koperasi ya Pak. Tapi yang berperan di situ kan pengurus. Untuk mensejahterakan anggota di primer-primer itu. Nah ini ceritanya gimana Pak? Nah dan di Undang-Undang 25 tahun 92 kan jelas koperasi primer itu dibentuk orang seorang. Minimal 20 orang. Nah kemudian di Omnibus Law kemarin 9 orang gitu ya. Nah, tetapi definisi koperasi sekunder didirikan minimal 3 koperasi primer. Nah, kemudian boleh sejenis, boleh tidak sejenis, kan pasal 15 begitu ya. Nah, apa tujuannya? Ya kan primer yang berbeda ini berarti kan perlu disatukan. Disinergikan ya Pak? Disinergikan, disatukan, maksud saya disatukan tujuan pelayanannya. Karena kebetulan kita di satu semangat yang sama kan tentu lebih gampang mengarahkannya. Manakala misalnya tadi ada anggota kita yang bikin rumah, harga misalnya 500 juta, dia nggak punya uang, ya kan bisa dibiayai dari kopsah. Dari kopsahnya. Yang bangun koperasi jasanya, bahan bangunannya koperasi konsumen. Jadi muter di situ. Itu yang kalau Pak Menteri sebut sirkuit ekonomi melalui koperasi Pak. Kalau Pak Teten itu sirkuit. Kayaknya Pak Teten ini senang muter-muter gitu. Padahal bahasa sebenarnya ada dua istilah Pak.
sirkuit dan ekosistem. Kalau Iya. kayaknya kalau banyak dari kita masih ekosistem kalau akademisi, tapi ya sama aja kayaknya. Ya. Sebentar Pak, ini kursinya kenapa turun sendiri? Ini diapain saya? Dinaikin lagi Pak. Nah, Iya. Kursinya turun sendiri. Sahabat Beminius. Gara-gara saya bilang tadi hobinya Pak Teten sirkuit. sirkuit gitu Muter-muter, ya. Pak. Muter-muter gitu ya. Jadi kualat kayaknya saya. Mohon maaf Pak Teten. Ini sirkuit ekonomi Pak. Ya. Ada apa namanya yang terjadi sekarang ini di Rekomend BMI kan bikin yang kita sebut BMI Point. BMI Point. Terus kemudian di pasar ada BMI Point. Kemudian di seluruh Indonesia nanti akan ada BMI Point cashless. Ini sirkuit ekonomi yang seperti apa yang diciptakan koperasi kita? Oh Pak? ini keren sekali. Ini keren. Ya. Belum waktunya. Nanti pada waktunya akan kita undang Pak Ya. Menteri. Ya. Jadi ini Bocoran dulu aja Pak, bocoran ya, dulu Pak. ini kolaborasi 3 koperasi Ya. primer. Ya. Contoh BMI Point misalnya yang ada di Tangerang lah, Ya. ya, di salah satu pasar di Tangerang. Ya. Kan di sana anggotanya pedagang pasar, Ya. pedagang-pedagang di pasar, Ya. ya, bukan pedagang pasar yang dijual, Ya. ya, pedagang-pedagang yang di pasar, ada sayur, Ya. ada daging, ada beras, ada sembako yang lain segala Ya. macam, ada pakaian, apa, Ya. ada apa segala macam. Ya. Nah, kan mereka butuh bahan baku tuh, Ya. sayur misalnya. Ya. Kan Kopsa kan punya anggota Ya. yang mengakses pembiayaan tanam cabai, Ya. kol, timun dan Ya. segala macam horti itu kan. Ya. Selama ini kan mereka jual ke Tengkulak. Ya. Dengan ada BMI Point tinggal kontak nih. BMI Point kontak anggotanya. Ya. Kita punya timun sekian. Ya. Datang. Sore langsung bayar Ya. gitu. Nah, ini hubungan antara Ya. Kopsah dan koperasi konsumen. Ya kan? Ya. Nah, nanti anggotanya misalnya ternyata yang pedagang pasar ini ada yang belum punya rumah, Ya. atau sudah punya tanah tapi belum punya rumah, sudah punya uang tapi belum Ya. cukup untuk bikin rumah. Kan koperasi jasa turun. Ya, itu berjasa turun. Iya. Ya. Ternyata di pasar itu ada kios mau dibangun, Ya. ya kan? Divisi konstruksi yang maju. Divisi konstruksi koperasi jasa yang masuk, Masuk. seperti yang terjadi di Pandeglang. Ya. Kita membangun sekarang 46 unit, Ya. belum selesai udah habis. Sudah habis. Ya. Karena berbasis anggota tadi Pak. Berbasis anggota Ya. dan tahu kualitasnya. kualitasnya. Kualitasnya kita Ya. menomorsatukan. Ya. Karena tidak ada membangun konstruksi Ya. pasar itu nggak pakai tender-tenderan. Ya. Yang kita pakai adalah standar yang benar seperti apa. Ya. Karena kita punya koperasi jasa yang bisa mengerjakan sendiri. Ya. Kalau rusak rugi sendiri, maka harus kita berikan yang terbaik, maka cepat lakunya. Ya. Ya Pak, ini kalau kita bicara sirkuit ekonomi sebenarnya masih ada Jawara juga Pak. Ya. Ada program Jawara ini juga ya. Ya. Ini satu lagi Pak di Ya, Jawara ini jaringan warung anggota. Ya. Nah, kita tahu kan karyawan kita Ya. misalnya kan menyebar di setiap Ya. desa, kecamatan, kabupaten. Begitu juga anggota kita Ya. kan. Dengan Jawara ini, dengan kita punya cashless, Ya. nanti kita sedang siapkan. Ya. Yang sekarang Ya. bisa berjalan ada duit BMI, Ya. uang digital. Ya. Ada transfer Ya. ya dari BMI Mobile Ya. ya. Ya, jadi prosesnya dari sana. Ya. Nah, anggota kita yang punya warung tadi, Ya. kebutuhan kita beli beras, beli apa Ya. segala macam, pokoknya sembako lah ya. Apapun kan bisa beli di situ. Betul. Nah, bisa tunai, Ya. bisa dari transfer simpanan Ya. atau dari Ya. uang digital. Sehingga nanti saldo saya berkurang, Ya. saldo pedagang nambah. Ya. Dia butuh barang lagi, belanja lagi, nanti dibantu BMI Point, kan begitu. Jadi Iya. muter. Jadi Sirkuitnya Pak Ya, Teten betul. lagi nih, sirkuit sudah Pak Betul. Teten lagi nih. Jadi sirkuit ekonomi itu banyak teman-teman apakah cuma membesarkan koperasi? Oh tidak. Oh, gitu. enggak seperti itu. Jadi anggota mendapat manfaat dari situ ya Pak. Jadi saya punya keyakinan Iya. dari awal saya sampaikan Iya. kepada teman-teman di BMI ya, Ya. sahabat BMI News, tidak akan mungkin koperasi besar kalau anggotanya nggak sukses. Betul Pak. Itu Jadi dia. kalau anggotanya sukses, Sukses. otomatis Tis. koperasi Betul. akan besar. Ya. Jadi memancing transaksi antar anggota juga yang Jawara itu ya Pak. Betul. Warung kecil ke grosir. Ya, kalau PPOB nggak usah kita bahas lah, itu biasa. Itu udah biasa. Itu biasa. Ini ada bagaimana anggota kita yang punya sayur, yang Iya. punya telur
apa itu telur asin, Ya. telur bebek sampai ke pasar dihubungkan BMI Point. Ya. Ya, kita sudah sampai ke Subang dan kemarin insya Allah nanti ke Bali dan habis Lebaran nanti akan ke Lampung, Sumatera. Lampung juga Pak. Lampung sudah ada. Lampung sudah ada. Sudah ada. Ya. Sebentar lagi Jogja juga Pak. Insya Jogja Allah. juga, ya. Saya pingin yang jauh-jauh lah Jogja nanti gitu. Saya siap nanti survei itu. Insya Allah Pak. Ya. Pingin ditemani kepala. Baik Pak, sekarang kita masuk ke ini Pak. Ada obrolan juga di anggota yang juga ini dipelopori Pak Kamarudin, Pak Kambara, tentang kita harus masuk ke koperasi produsen Pak. Ya. Nah ini kira-kira apa yang mau ditekankan pertama kali Pak? Memenuhi kebutuhan anggota yang mana? Ya. Kebutuhan apa misalnya? Ya, dari koperasi produsen ini kembali kan terjawab nih. Ya. Bagaimana sih BMI kok punya bikin primer-primer Iya. gitu ya, dengan anggota-anggota tadi sepakat bikin primer-primer Iya. kan terjawab. Kenapa kemudian kita punya lahan 20 hektar? Ya. Itu kapan kita senangkan lahan 20 hektar itu kan 3 tahun lalu, Iya. ya. Sekarang sudah hampir rampung 20 hektarnya. Ya. Nah, di situ jadi kawasan BMI, Ya. ya. Nanti di situ ada yang namanya pabrik. Ya. Karena produsen ini kan sesuatu yang menghasilkan. Ada pabrik bioetanol, ada pabrik pupuk hayati. Untuk siapa itu? Ya, terutama pupuk hayati untuk mendorong nanti anggota kita yang petani, Ya. supaya hasilnya lebih bagus dan alami. Ya, karena dia hayati, tidak kimia gitu ya. Nah, kita sudah punya ahlinya gitu. Saya nggak begitu ahli menjelaskan itu, tapi semangatnya adalah produsen ini dilahirkan tetap untuk anggota. Ya. Pertama nanti bisnisnya tentunya petani dan juga keuntungannya itu untuk operasional rencana kita rumah sakit gratis atau bayar seikhlasnya, begitu juga dengan sekolah TK sampai perguruan tinggi yang bayar gratis atau bayar seikhlasnya itu. Nah, untuk itulah koperasi produsen kita buat nanti dalam perkembangannya tentu dengan tim-tim kita bisa bikin sabun, bisa bikin air mineral dan segala macam. Intinya semua kebutuhan anggota ya kita bisa hasilkan, kita hasilkan gitu. Ya. Berarti sudah ada koperasi sektor keuangan, konsumen, jasa, produsen nanti ya Pak? Lengkap sudah. Lengkap. Akhirnya ada yang kita sebut dulu mimpi konglomerasi, usaha koperasi itu ya Pak. Berarti fungsi dari nanti sekunder menjadi holdingnya berarti ya Pak? Ya. Jadi kan tadi masing-masing kan punya keterbatasan. Simpan pinjam, dia punya uang tapi nggak bisa bikin PT kan? Iya. Nggak boleh dia bikin PT atau kita memang tidak bikin PT. Iya. Dia tidak boleh memiliki usaha selain simpan pinjam. Iya. Koperasi jasa kan menawarkan jasa. Iya. Nggak boleh dia punya nanti pabrik apa kan? Iya. Dia kan kita punya bengkel juga, bengkelnya bagus ya, spare partnya bagus, dia bikin pabrik knalpot kan nggak boleh. Nggak boleh. Ya kan? Harus ada produsen berarti. Produsen. Ya betul. Nah, nanti yang menghubungkan siapa? Kan sekunder. Sekunder. Ya. Itu korelasinya seperti itu gitu ya. Jadi memang sekunder ini ya perekat lah ya atas kebutuhan masing-masing. Kan kalau antara primer ini kan panjang nanti ceritanya. Betul. Tapi karena masing-masing primer juga sudah duduk sebagai pengurus di sekunder. Gitu kan. Begitu rapat kan udah klop. Tahu kepentingan koperasi masing-masing, tahu kepentingan anggota masing-masing ya. Nah, lahirlah konglomerasi. Konglomerasi tadi itu. Nah, konglomerasi koperasi itu kalau saya baca ujungnya saya kan selalu baca nih Pak Ketua itu kalau kita ketik peradaban baru koperasi Indonesia itu mesti yang muncul kan di Google Pak Ketua itu pasti Pak Kamarudin Batubara gitu lah. Ganteng tuh fotonya, pakai peci. Pakai peci hitam. Nah, pemahaman tentang koperasi yang komprehensif itu loh Pak, yang bukan hanya bisnis tapi juga ada sosialnya. Ini coba digambarkan dulu Pak. Elemen dari peradaban baru koperasi Indonesia peradaban yang diciptakan. Baru ada 5 kan? Ya. 1 koperasi itu besar, Ya. 2 harus profesional, ketiga harus mandiri, berkarakter dan bermartabat. Yang ketiga dia harus peduli pemberdayaan. Yang kelima harus peduli sesama. 1, 2, 3 jelas itu. Ya. 1 besar itu artinya dia bisa membesar seperti apapun. Ya. Skala perusahaan besar ini. Asal dikelola profesional. Ini penting. Ya. Jadi di BMI itu untuk tataran pengurus pengawas itu nggak boleh semenda. Ya. Tidak boleh sedarah. Tidak boleh sedarah. Ini harus kita jaga sampai kapanpun. Ya. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah ada keluarga di satu
Ini kan pengurus pengawas ini kan yang tertinggi. Iya. Kepentingannya nanti bias nanti Iya. kalau itu. Jadi ini harus dijaga betul ya, harus profesional. Mandiri, berkarakter, bermartabat, ini perjuangan pengurus. Bagaimana modalnya harus mandiri, dia punya karakter di dalam pelayanan dan bermartabat dalam karakter dalam pelayanan, bermartabat dalam pemberdayaan ya. Jadi harus ada ruh marwah yang dijaga. Peduli pemberdayaan. Pemberdayaan. Kenapa harus pemberdayaan? Siapapun yang menjadi anggota, fokus kita harus bisa merubah hidupnya. Jadi lebih baik, lebih sejahtera. Bukan yang dari kebalikannya. Kebalikannya. Harus lebih baik. Ya. Caranya seperti apa? Itulah yang kita lakukan. Makanya kita punya manajer pemberdayaan anggota. Kalau dia ada manajer jisbab, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ya. Ini korelasinya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini kan peduli sesama. Sesama anggota koperasi dan lingkungannya, meskipun anggota harus peduli. Ada yang rumahnya tidak bagus, usianya sudah pantas untuk dikasih bantuan, ya kita bantu. Dengan bisa dari infak, bisa dari keuntungan koperasi. Nah, inilah peradaban baru yang kita inginkan. Bagaimana kalau bicara syariah, istilah syariahnya bermuamalah ini harus komprehensif. Tidak hanya keuntungan dunia, tapi juga keuntungan akhirat. Apa itu? Ya tadi membantu sesama. Ada dari infak, dari keuntungan. Itu yang kenapa kita banyak kegiatan sosialnya. Tujuannya ke sana dan berharap inilah salah satu value dari koperasi. Sesuai dengan fungsi dan peran koperasi pasal 4, tidak hanya ekonomi, tetapi juga ada sosial. Dan model BMI Syariah menyempurnakan itu. Ini bukunya ada. Ini bukunya, Pak. Jadi buku ini ya pemirsa best seller juga ini buku di Gramedia. Jadi inilah basic pengembangan model BMI Syariah yang 5 pilar, 5 instrumen itu. Jadi kalau saya lihat ya Pak, kan peradaban baru koperasi Indonesia itu bukan hanya tadi kalau 1, 2, 3 nih besar, profesional, itu kan berarti ke perusahaannya, ke koperasi sebagai usahanya, ke koperasinya ya Pak. Kemudian yang ketiga, kalau yang mandiri bermartabat itu juga bisa ke koperasinya, juga ke anggotanya. Kalau pemberdayaan dan sosial ke anggotanya. Jadi bisa disimpulkan sebenarnya koperasi itu tidak boleh melupakan anggotanya, intinya membesar sendiri. Kalau kita lihat regulasi yang ada di Permen 10 2015 kalau saya tentang kelembagaan, kan koperasi melayani anggota. Betul, Pak. Calon anggota itu hanya boleh 3 bulan. Jadi kalau kita kemudian semua anggota yang dilayani, ya kan otomatis fokusnya untuk kesejahteraan anggota. Dan kalau koperasinya ada apa-apa, selama dia transparan, seperti kita sekarang, laporan ada di website, transparan di website semua. Website ada gitu kan anggota bisa lihat. Makanya kita pandemi kemarin biasa-biasa aja. Karena anggota tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang sedang terjadi. Itu. Baik Pak, ini obrolan menarik sekali Pak. Jadi waktunya singkat, padat, berisi saya kira. Jadi mulai dari pemahaman tentang bagaimana BMI mengembangkan diri berbasis anggota, filosofisnya pemikiran Bung Hatta, praktikannya menuju ke peradaban baru koperasi Indonesia. Saya kira waktunya Pak Kambara menyimpulkan Pak. Dan kalau ada sesi berikutnya apa lumayan. Honornya mau lebaran begini kan. Sahabat BMI News, koperasi itu mau apapun istilahnya, tadi sesuai tema kita, pemekaran, spin-off atau apapun pengembangan segala macam. Yang paling penting adalah supaya koperasi di tanah air kita ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri, terutama kepada penggiat koperasi. Marilah kita berkoperasi lebih dari sekedar koperasi. Lebih, kalau hanya baru ada simpan pinjam, belajarlah untuk mengembangkan ke sektor lain secara linear dengan tetap berhukum koperasi. Dan itu penting sehingga kita disebut istiqomah, bergerak, berbisnis dengan semangat koperasi sesuai ajaran Bung Hatta.
koperasi harus hadir di semua sektor dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong di dalam permodalannya, dan tentu kekeluargaan itu adalah tidak ada satu keluarga pun yang bisa tega melihat keluarganya yang lain tidak sukses. Maka berkoperasi itu akan membuat kita menjadi orang-orang insan koperasi yang memikirkan kesejahteraan bersama sesuai dengan tujuan koperasi. Demikian. Iya, komplit sekali ya Pak. Sebenarnya kalau saya lihat koperasi itu ya mulai dari jatuh lagi. Ini gara-gara nggak ada minumnya ini pemirsa. Nggak ada minumnya. Jadi ini Pak Kambara kan sudah ada 2 buku di sini ya Pak. Ya. Sebenarnya 4 buku Pak. Yang 2 buku nggak kita tampilkan di sini. Jadi ada bocoran Pak, katanya mau tahun inilah ya, di akhir-akhir tahun keluar buku satu lagi Pak. Ya, kita akan lahirkan buku lagi namanya Koperasi Sosiopreneur. Nah, jadi di situ nanti akan tergambar apa itu peradaban baru koperasi Indonesia. lebih tergambar lagi ya Pak. Lebih tergambar lagi. Dan seri-seri berikutnya. Terima kasih Pak Kambara sudah bergabung dengan podcast kita Buka Mata Indonesia. Saya izin tutup Pak dulu. Ya. Pemirsa, jangan lewatkan untuk edisi-edisi kita berikutnya. Tetap di channel BMI News. Yang belum subscribe, like, komen, dan untuk ini kan kita ada 3 fungsi Pak. Ya. Ajakan, informasi dan edukasi, serta promosi koperasi. Ya. Tidak jauh dari itu, bantu share ke seluruh dunia. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.